jam 12. Wes mulai. Assalamualaikum, bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ini ada tulisan yang bagus dari saudaraku Gus Fakih KRT Wiradiningrat, judulnya Hari Santri 22 Oktober, pembeda jelas antara pejuang dan pengkhianat. Tak bacain ya, nanti di deskripsi juga ada. Ini pertama dengan satu kutipan, waspadalah terhadap orang yang menusukmu dan mengatakan kepada dunia bahwa merekalah yang berdarah. Jill Blackway. Semua akal sehat akan sadar bahwa NU atau Nahdlatul Ulama dan Robitoh Alawiyah atau RA jelas berbeda. NU didirikan untuk Islam, sedangkan RA untuk ras. Tentu saja yang dimaksud adalah ras Ba'alawi, atau lebih dikenal Habib imigran Yaman, yang secara genetik dalam kurung Y-DNA adalah bukan orang Arab, namun Yahudi Kaukakus. Yahudi Kaukakus atau Khazaria ini adalah Yahudi yang bukan keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi harus dijelaskan, mereka adalah bangsa lain yang mencangkok ke agama Yahudi dan berikutnya ingin mengakuisisi Yahudi itu sendiri. Selain yang masih murni ber-YDNAG, sebagian berdiaspora pernikahan dengan ras lain, sehingga banyak haplogrup YDNA yang kini mendiami Israel dengan gerakan Zionismenya. Di Israel mereka juga rasis kepada Yahudi asli keturunan Ibrahim alaihissalam. Ini ada anunya nan. Ada apa lagi? Tautannya, tulisan di Harian Republika. Lucunya mereka di Nusantara mengaku sebagai bagian dari bangsa Arab, malah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih ironis melakukan kapitalisasi nasab palsunya tersebut. Kenapa penulis berani mengatakan palsu? Karena satu, kekosongan dalam kitab nasab selama 550 tahun. Dua, kerancuan akan bukti sejarah terhadap klaim moyang mereka. Tiga, ketiadaan isbat dari nakobah pencatat nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dari negara asal leluhurnya, Yaman dan Irak. Empat, kegagalan kronis tes DNA dengan keluarga besar Alawiyin yang asli, baik Al-Husaini atau Al-Hasani internasional. Kesimpulannya mereka adalah Alawiyin palsu atau abal-abal. Kalau Habibnya asli, tapi kalau sebagai keturunan Nabi palsu. Habib itu bukan keturunan Nabi, keturunan Nabi yang palsu. Golek ke minta tolong. Narasi ini harus tegas dan jelas sebelum mereka mampu membuktikan 4 hal di atas, dan mustahil ya mereka bisa membuktikan 4 hal di atas. Karena kejahatan klaim nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukanlah kejahatan biasa, namun kejahilan luar biasa terhadap kesucian agama Islam dan nabinya yang sangat dimuliakan. Apalagi kapitalisasi nasab yang dilakukan diiringi dengan kebiadaban di luar akal sehat lainnya, seperti pembelokan sejarah dan pemalsuan makam-makam leluhur Nusantara, kuburan-kuburan dipalsukan. Ini juga ada tautannya nanti di deskripsi ya. Sebagai putra-putri Nusantara yang sejarahnya sedang dirampok, maka wajib bangkit melawannya. Kecuali tentu saja bagi mereka yang bermental budak, inlander atau mati akal sehatnya. Ibaratnya ada tamu mau jadi maling di rumah kita, kok malah dimuliakan. Kata Empok Firza, stres dia Kak Ema. Stres dia Kak Ema. Perempuan itu ya. NU dan RA antara kaum pejuang dan pengkhianat.
NU didirikan tahun 1926 oleh banyak ulama Nusantara yang bermental pejuang dan anti penjajahan. Dan catat, apabila ada klaim oknum Habib Ba'alawi bilang mereka terlibat, maka sebutkan siapa Habib yang ikut di dalam deklarasi pendirian NU. Tentu saja jawabannya nihil. Nah, ini juga ada tautannya dari Gramedia. Selain pendirian NU 1926, ada peristiwa sejarah lainnya dalam perjuangan kemerdekaan, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bila merasa sealiran, semadhab, atau seideologi dalam perjuangan, maka harusnya ikut mendukung perjuangan NU. Namun kenyataannya malah mendirikan organisasi sendiri demi kepentingan rasnya. Bukannya melebur, malah eksklusif dan cenderung rasis. Buktinya, baca 2 fatwa dari Mufti Batavia Boneka Belanda, Habib Osman bin Yahya, terkait hukum kafaah dalam pernikahan yang rasis dan mengharamkan pemberontakan pada penjajah Belanda. Fatwa rasis di atas akhirnya memicu konflik ras dengan sesama imigran Timur Tengah yang awalnya bersatu dalam Jamiatul Khair. Namun akhirnya pecah dan mendirikan Al-Irsyad. Konflik Ba'alawi dan Al-Irsyad ini mengakibatkan pertumpahan darah di berbagai tempat. Ini sesama Yaman dulu juga tarung ya. Kan ada yang Habib Ba'alawi, yang ngaku keturunan Nabi dan yang bukan. Dan kisah imigran bersaing di bawah dominasi kolonial Belanda ini terjadi di banyak era sebelumnya. Termasuk bisa dibaca pada tulisan berikut ini, di mana pribumi menjadi budaknya terutama di Batavia. Ini juga ada tautannya. Nanti ada di deskripsi. Namun, kini mereka seolah sebagai bagian dari pihak paling berjasa bagi negeri. Klaim sesat bahwa Habib Ba'alawi ikut berjuang dalam kemerdekaan bangsa sangat bisa dipertanyakan dan dipatahkan. Misalnya, siapa tokoh mereka yang terlibat dalam Sumpah Pemuda 1928? Jangankan terlibat, malah mereka mendirikan organisasi sendiri yang rasis 2 bulan kemudian. Dalam kurung, Rabithah Alawiyah berdiri 27 Desember 1928, 2 bulan setelah Sumpah Pemuda ya. Catat, dalam peristiwa bersejarah itu, etnis Arab absen. Tidak ada yang ikut pendirian Nahdlatul Ulama, tidak ada yang ikut Sumpah Pemuda. Justru etnis Tionghoa malah yang terlibat aktif di dalamnya. Jadi kalau etnis Tionghoa, Cina malah ikut. Buktinya diadakan di rumah Si Kong Lian, seorang patriotik peranakan Tionghoa. Nah, ini juga ada tautannya, nanti tinggal diklik kalau di tautannya. Baru setelah merasa terkucil dari pergaulan kepemudaan, maka sebagian imigran Yaman non-Ba'alawi, ya, bukan Habib, mulai tergerak dan sadar mendukung Sumpah Pemuda. Dan ini terjadi telat 6 tahun. Atau pada tahun 1934. Itu pun konon di bawah intimidasi dan teror dari Ba'alawi yang masih ingin menjadi antek kesayangan kolonial. Jadi Habib-Habib Ba'alawi semua memang anteknya penjajah Belanda kan tuh. Kejahatan atas klaim sesat turunan Nabi maupun klaim keterlibatan sejarah kemerdekaan bangsa ala narasi gegabah Ba'alawi bisa diinventarisir dengan sangat banyak dan sistematis. Pertanyaan lengkap yang harus dijawab akal sehat. 1. Dalam posisi di pihak mana Mufti Batavia Osman bin Yahya berpihak dengan fatwa sesatnya terkait pernikahan rasis dibungkus kafaah dan haram memberontak pada kolonial? Pro kemerdekaan atau penjajah? 2. Adakah deklarator NU dari Ba'alawi? Kok sekarang seolah NU harus menghormat pada Ba'alawi dan kastanya seolah di atas ulama-ulama NU asli pribumi Nusantara? 3. Di mana posisi Ba'alawi dalam Sumpah Pemuda 1928? 4. Di mana posisi Ba'alawi dalam resolusi jihad NU dalam menghadapi invasi sekutu 1945? Adakah ulama-ulama mereka Ba'alawi jadi tokoh pergerakan yang ikut berjuang atau menjadi korban di garis depan?
5. Di mana posisi Ba'alawi ketika menghadapi agresi militer 1 dan 2 dari Belanda? Adakah mereka menjadi tokoh pejuang di dalamnya? Tidak. 6. Dan di mana posisi mereka ketika menghadapi pengkhianatan PKI baik tahun 1948 dan 1965? Adakah oknum atau ulama mereka yang menjadi korban clash dengan PKI? Tentu saja kita tidak boleh lupa siapa ketua umum PKI, D.N. Aidit yang Ba'alawi, ataupun Fahrul dan Sofyan Barakbah. Terlebih yang sudah pernah kami ulas bahwa tokoh-tokoh komunis di Yaman justru dari keluarga Ba'alawi sendiri. 7. Lalu klaim bahwa Sultan Hamid Al-Ghadri adalah bagian dari Ba'alawi yang diklaim sebagai pencetus lambang Garuda adalah klaim sepihak dan terlalu gegabah. Mengapa? A. Benarkah marga Al-Ghadri adalah Ba'alawi? Coba ditelusuri, adakah marga ini di Yaman? Coba dirunut, amaliyah tradisinya selama ratusan tahun, lebih dekat ke ulama Nusantara atau ulama Ba'alawi. Yang terakhir, coba dites Y-DNA, apakah marga ini berhaplogrup sama dengan Ba'alawi dari marga lainnya, seperti Asegaf atau bin Yahya misalnya, yaitu dua marga yang mencoba mencaplok nasab Mataram Islam lewat kuburan-kuburan yang diasegafkan dan di bin Yahyakan itu ya. Bila ke semua pertanyaan tadi jawabannya ambigu, maka yang terjadi adalah mereka sesungguhnya keluarga Trah Nusantara yang sedang diba'alawikan. Jadi Hamid Al-Ghadri itu ya Trah Nusantara yang diba'alawikan. Tujuannya tentu saja dahulu ini bagian dari penyesatan sejarah kolonial Belanda ala Van den Berg. Dan semoga pertanyaan kritis tersebut bisa membuka kesadaran nurani banyak pihak. B. Tertulis di banyak kisah dan manuskrip bahwa burung Garuda adalah burung suci atau mitologi di Nusantara dan telah disepakati sejak era Majapahit hingga Mataram Islam. Dan secara teknis sudah dibantah oleh banyak sejarah Indonesia. Bisa dilihat pada seminar nasional pada Suka di UIN, Jakarta tanggal 26 Agustus 2023 kemarin. Ini juga ada tautannya YouTube. Jadi Garuda Pancasila itu ya bukan dari Hamid Al-Ghadri. C. Khusus untuk Sultan Hamid Al-Ghadri, terlepas dari segala kontroversi, beliau pernah mendapat anugerah Ajudan in Buiten Gevone Dienstbid HN Koningen der Nederlanden, dalam kurung ajudan dalam pelayanan luar biasa kepada Paduka Ratu Belanda, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten Ratu Kerajaan Belanda. Silakan dinilai dan dinalar sendiri dengan akal sehat. Nah, ini ada tautannya juga. Hari Santri, tonggak pembeda pejuang dan pengkhianat. Sekali lagi, bila RA, Robito Alawiyah, didirikan untuk kepentingan ras, maka NU pada akhirnya tidak saja didirikan untuk Islam, karena dalam ideologi NU mengenal 3 ukhuwah. 1. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim. 2. Ukhuwah Watoniyah, persaudaraan kepada sesama warga bangsa. 3. Ukhuwah Basyariyah, persaudaraan dengan seluruh umat manusia. Dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Ini kata-kata Imam Ali ya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan Hari Santri adalah pengakuan atas negara kepada sumbangsih NU atas dasar 3 ukhuwah di atas. Bila penjajah datang atas motivasi God, glory, dan gospel, maka NU mempertegas pembelaannya bahwa siapapun tidak bisa memaksakan agama dan keyakinannya, termasuk kepada umat muslim Nusantara. Dan kepentingan mayoritas muslim di Nusantara harus dibela dan dilindungi. Ini ukhuwah Islamiyah. Dan sebagai sebuah bangsa yang beraneka ragam, suku dan agamanya hidup di atas tanah air yang mulia, maka mempertahankan tanah air sebagai wujud kecintaan kepada negerinya, ini adalah ukhuwah watoniyah. Semboyannya hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Karena orang beriman pastilah orang yang bersyukur, termasuk mensyukuri nikmat tanah air tempat kita lahir dan tinggal di dalamnya. Ini sebagaimana seruan mempertahankan Madinah oleh Rasulullah. Dalam sekian perang menghadapi invasi aliansi kafir Quraisy, di situ kaum Ansor dan Muhajirin, suku Aus, Khazraj, bahkan kaum Yahudi Qainuqa
Nadir dan Quraidah berjibaku melawan agresor. Banyak pahlawan perang dari mereka yang dipuji Rasulullah dalam banyak riwayat. Terlepas hingga nantinya ketika ketiga suku Yahudi tersebut berkhianat di belakang hari. Kita tidak akan menguraikan bagaimana Hari Santri bisa terjadi, termasuk kronologis lahirnya Kepres nomor 22 tahun 2015. Yang jelas Hari Santri adalah dari santri untuk negeri, ditandai resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan diiringi Hizib Nasor Asyadzili memberi fatwa jelas bahwa anak-anak negeri termasuk dari NU adalah pejuang suci. Tidak akan pernah takut menghadapi penindas siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Baik itu penindas bersenjata militer, ataupun sekarang penindas berjubah klaim cucu Nabi. Siapapun yang akan mengganggu negeri, niscaya hancur di bawah kaki Ibu Pertiwi. Kisah Indonesia mempertahankan kemerdekaannya adalah bagian dari catatan peradaban dunia. Tidak saja melahirkan peristiwa epik Hari Pahlawan 10 November 1945, juga menjadi inspirasi kemerdekaan dari banyak bangsa terjajah lainnya, bahwa untuk merdeka kita harus siap berkorban apa saja. Tatanan dunia baru memang digelar pasca PD Perang Dunia II. Kembali kepada implikasi Hari Santri, dengan resolusi jihadnya ini mampu membakar kaum ulama dan pesantren serta laskar-laskar lainnya untuk mengobarkan perang terpusat di Surabaya, salah satu kota besar dan pelabuhan terpenting di Nusantara, yang kebetulan menjadi basis terkuat NU sejak awal berdirinya, di mana perlawanan dahsyat dengan senjata tidak berimbang tersebut mampu menampar muka Inggris. Pemenang Perang Dunia II Inggris, sang pembonceng Belanda, Inggris memenangkan Perang Dunia II tanpa kehilangan seorang jenderal pun. Lawannya tidak main-main pasukan monster Nazi Jerman dan fasis Itali. Namun di negeri antah berantah, di timur jauh bernama Nusantara, mereka justru kehilangan dua orang jenderalnya, Malabi dan Simon. Peristiwa ini sangat menampar militer Inggris sepanjang masa, dan mereka berusaha membalasnya dalam konfrontasi di Sabah, Sarawak. Dua jenderal ditukar dua negara bagian Malaysia. Ini ada tautannya juga. Penulis yang jadi ingin bertanya, di peristiwa tersebut Pak Alai posisinya di mana kira-kira? Enggak ada. Baik posisi lokasi atau keberpihakan. Apakah sedih ataukah justru senang mendengar mantan majikannya mau datang, yakni Belanda, yang dahulu memfasilitasi kapal angkut, gaji, tempat tinggal, pekerjaan, jabatan, bahkan warga elit di atas pribumi ketika mau datang menjajah lagi. Penjajah Belanda memang yang mengangkat harkat mereka, Habib-Habib Ba'alawi. Dari warga dari negara termiskin di Jazirah Arab, yang masih melarat hingga kini, menuju negeri makmur, subur, dan dihormati walaupun dengan klaim palsunya sebagai turunan Nabi. Sungguh suatu anomali di tengah gelombang badai ironi. Namun itulah kisah Yahudi Hazari yang mengaku turunan Nabi. Antek kolonial, penjajah negeri, kaum Gali yang mengaku banyak datuknya jadi wali. Tiap malam bisa Isra Mi'raj 70 kali atau memadamkan api neraka sebab mereka kunci surga dan syafaat Nabi. Pekok bener kan? Selamat Hari Santri. Semoga para kiai dan santri mampu membuat bangga negeri, bahwa menjadi pejuang tidak boleh berhenti, apalagi terbius klaim sesat para Yahudi Khazari pengaku keturunan Nabi. Merdeka! Salam sejahtera dan rahayu Nusantaraku. KRT Fakih Wirohadiningrat.